Yasir keluar dan kemudian dihadapi oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Perlu diceritakan sedikit tentang masalah Yasir. Yasir agak berbeda dengan kesatria yang lain. Beda dengan kakaknya Harith dan Marhab. Yasir ini teman-teman tinggi sekali badannya. Saking tingginya, dia waktu berdiri, dia waktu keluar, dia berdiri dekat pohon kurma sama tingginya pohon kurma. Itu dalam riwayat Sahih, riwayat Bukhari. Ya. Waktu dia keluar, dia jalan seperti seorang raksasa yang jalan. Dengan baju besinya, ya, dengan pedangnya yang besar, gitu kan. Dia keluar lalu dia berdiri dekat pohon kurma. Kelihatan pohon kurma itu dekat dia. Maka waktu dia dekat dengan pohon kurma itu Nabi SAW sendiri keluar. Lalu mengatakan, ya, pada saat itu Nabi mengatakan, Subhanallah, orang ini sangat tinggi. Apakah tingginya mencapai 5 hasta? 5 hasta itu 5 siku. Ini kan kurang lebih setengah meter ya. Berarti 2,5 meter. Kata Nabi SAW, apakah tingginya mencapai 5 hasta? Kata para sahabat, lebih tinggi ya Rasulullah. Bahkan lebih tinggi daripada itu. Yasir lalu melantunkan syair-syairnya yang masyhur. Tentu ini juga saya katakan, kita tidak nukil syair-syair orang Yahudi, di buku-buku mereka ada. Kita tidak penting masalah itu karena dia memuji-muji namanya, memuji Yahudi, memuji keterampilannya, ototnya, segala macam. Yasir lalu kemudian memuji-muji dirinya. Dan pada saat itu Zubair bin Awam menjawab tantangan tersebut. Lalu melantunkan syair yang masyhur. Beliau mengatakan, aku adalah Zubair yang hidup selalu mulia dan tidak akan pernah mundur. Saking besarnya poster tubuh Yasir, walaupun Zubair ini terkenal orang yang sangat kuat, dan tentu nanti akan beliau dapatkan julukan khusus di sini karena mengalahkan Yasir. Sofia binti Abdul Muttalib, kalau teman-teman masih ingat ini, di perang Ahzab yang membunuh mata-mata Yahudi yang akan masuk ke benteng muslimin yang ada wanita dan anak-anak adalah Sofia, tante Nabi SAW. Ini tante Nabi, kakaknya Abdullah, jadi tante Nabi dari ayahnya gitu kan. Terkenal sekali dengan ketegasannya. Sampai waktu kecil Zubair bin Awam ini dia suka bawa jalan ke tempat-tempat gelap. Kalau Zubair nangis dibiarin sama dia. Lalu kemudian ditanya oleh sukunya, kenapa Sofia kau buat seperti ini? Dia bilang biar dia jadi pemberani. Memang Zubair radhiyallahu anhu terkenal dengan keberanian luar biasa. Nanti kita akan lihat juga dalam perang Hunain atau perang Hawazim. Itu waktu pasukan muslimin datang, orang-orang Hawazim tidak ada yang takut sama muslimin. Berani. Waktu Zubair datang, cirinya dia suka taruh tombak 2 di pundaknya, itu dikasih warna kuning. Waktu pimpinannya suku Hawazim melihat, dia tanya, siapa yang datang itu? Yang memiliki tombak kuning, kata mereka Zubair bin Awam. Kata pimpinannya Hawazim, tinggalkan muslimin kalau gitu. Takut sama satu orang itu. Karena luar biasa beraninya, gitu kan. Salah satu cirinya dia paling suka, Zubair paling suka ini kalau musuh lagi berhadapan sama muslimin, maka dia tunggu muslimin di belakang, dia di depan musuh. Jadi ini pasukan musuh dia di depannya, sambil melihat muka-muka mereka. Begitu takbir dia serang sendirian. Duluan. Dia tembus sampai ke belakang, sudah jebol sampai ke belakang, dia berhasil, dia kembali lagi. Bawa ghanimah, bawa kuda, bawa apa gitu. Jadi nggak ada yang berani sama dia. Gitu. Luar biasa beraninya. Tapi walaupun keberanian begitu, Sofia radhiyallahu anha, ibunya sempat mendatangi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, walaupun anakku pemberani, aku khawatir orang ini membunuh anakku. Artinya luar biasa besar. Dikatakan dalam sebuah riwayat, dalam beberapa asar menyebutkan, waktu Zubair berdiri, Zubair hanya sampai di perutnya atau dekat dengan dadanya si Yasir. Gitu kan? Jadi orangnya 2,5 meter, gimana? Seperti tembok ini mungkin. Jadi luar biasa tingginya. Maka kata Nabi SAW, tidak usah khawatir. Sesungguhnya setiap Nabi memiliki pembela. Dan pembelaku adalah Zubair. Allah akan berikan dia kemenangan. Maka akhirnya pada saat itu pun, tentu ada riwayat yang menyebutkan, tidak tersebutkan hadis ini kecuali setelah Zubair membunuh Yasir. Maka Nabi SAW mengatakan tidak usah khawatir hai Sofia. Karena anakmu yang akan membunuh dia insya Allah. Maka terjadilah perang tanding yang sangat sengit. Dan perang tanding ini lebih sengit daripada peperangan tadi sebelumnya. Gitu kan? Sampai-sampai dikatakan debu berterbangan di sana sini. Gitu kan? Dan tidak terlihat lagi mana Zubair dan mana Yasir. Karena banyaknya debu yang tersebar sana sini. Dan Yasir ini setiap kali menghantamkan pedangnya ke arah Zubair dan Zubair berhasil menghindar, pasti pedangnya itu melengket di tanah yang sudah dipukul, kena kerasnya. Dan kalau dihantamkan ke batu maka akan hancur batu itu. Terus saja terjadi duel tersebut dan Zubair bin Awam memiliki satu strategi yang unik di sini. Dia tahu musuhnya besar dan kuat, maka dia tidak pernah menangkis. Dia membiarkan saja musuhnya terus ya, melakukan serangan-serangan, dia cuma menghindar. Sampai dia melihat kekuatan Yasir sudah berkurang. Karena setiap pukulannya ingin membunuh. Jadi seringkali
pedangnya pun terhantam ke batu hancur dan melengket. Waktu mau dicabut pun Zubair biarkan, gak diganggu. Dibiarin dicabut sama dia. Diserang lagi, terus begitu. Dan Zubair terus saja melakukan hal tersebut sampai setelah dia melihat ternyata keletihan mulai terlihat pada diri Yasir, maka Zubair pun berdiri pas, ya, bertepatan di hadapan Yasir. Kemudian dia melemparkan tombaknya berada di antara dua matanya Yasir. Karena sudah lemah, ya, sudah merasa lega, agak lemah, kemudian Zubair berdiri lalu menombak di antara dua matanya. Dan tombak Zubair tembus ke kepala belakangnya. Maka pada saat itu pun Zubair takbir dan Nabi SAW takbir. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya setiap Nabi memiliki pembela atau penjaga khusus. Kalau kita bodyguard, gitu kan. Dan penjagaku adalah Zubair.